Oke, Sobat Tiknas sekalian, jumpa lagi bersama saya Gary Firmansyah, masih di acara podcast kita Bicara Tik atau Batik. Kita masih akan membahas dalam tema besar yaitu kedaulatan digital nasional dengan topik hari ini adalah masa depan kedaulatan digital dalam keamanan data dan infrastruktur jaringan. Hadir bersama kita dua orang pakar yang luar biasa. Sebelah kiri saya M. Sahaluddin Manggalani atau sering kita panggil sebagai Pak Didin. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Juga sebelahnya adalah Pak M. Irwin Dai, sering kita panggil sebagai Mas Irwin. Mas Irwin, sehat? Alhamdulillah. Bisa hadir di sini. Bisa hadir di sini. Ya, jadi kita ingin dengar nih sehari-hari ataupun kegiatan apa yang Pak Didin lakukan saat ini. Saya ceritakan. Silakan. Ya, kegiatan saya sehari-hari masih tetap seperti yang dulu. Masih di bidang cyber security ya. Cuman belakangan ini konsentrasi kita memang di bidang kita menyebutnya sebagai cyber resilience. Apa itu cyber resilience? Ketahanan cyber. Ya. Jadi ini memang berkaitan erat dengan topik kita hari ini tentang kedaulatan, terutama keamanan data dan infrastruktur. Ya, nanti mungkin kita lebih dalam lagi. Ya. Oke, ya. Kalau Mas Irwin, ya kalau sehari-harinya antara anak. Jadi sebenarnya kami berdua ini kurang lebih sama. Gitu. Sama. Cuman bedanya mungkin saya punya kecenderungan untuk mengamati. Jadi mengkaji, mengamati, memperhatikan, ya tentu rajin-rajin membaca jadinya ya. Apa-apa aja. Sekolah. Iya emang sepertinya seperti itu. Jadi kayak orang sekolah aja gitu. Membaca, memperhatikan, mengamati apa-apa yang saat ini sedang berjalan, sedang terjadi gitu di dunia IT kita. Terutama yang terkait dengan cyber security. Nah, karena topik kita terkait kedaulatan digital atau kedaulatan gitu kan, barangkali Pak Didin punya konsep ya sebenarnya kedaulatan digital itu apa kalau dari kata tadi? Ya, sering kedaulatan cyber itu dikaitkan dengan kemandirian suatu bangsa atau suatu negara di dalam menjalankan atau menggunakan teknologi ini di ruang cyber itu, sehingga dia memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah gitu ya dibandingkan negara-negara lain, sehingga tentu ini konsepnya gitu ya, kalau memiliki satu kemandirian itu maka dia akan memiliki keunggulan dibandingkan yang dengan negara-negara lain, sehingga mampu untuk berkompetisi dan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Jadi kita harus bisa mendapatkan lebih banyak di dunia cyber kita. Gitu. Betul. Jadi konsep kedaulatan sendiri sebenarnya tidak berkaitan dengan batas-batasan border seperti itu. Seperti ya itu kalau kedaulatan konvensional kan berdasarkan batas geografis gitu ya. Yurisdiksi, kemudian ruang kedaulatan kita. Tapi kalau kedaulatan cyber itu lebih kepada itu tadi, kemandirian kita di dalam mengelola teknologi ini sebesar-besarnya untuk kepentingan kita. Oke. Kalau dari Mas Irwin sendiri gimana? Jadi ini bukan kompetisi ya, tapi kurang lebih sama. Cuman kalau saya mungkin mau menambahkan bahwa disebut berdaulat itu satu kalau kita punya aturannya. Punya aturan. Ya. Kita punya regulasinya, punya aturannya, itu berdaulat. Yang kedua tentu bukan cuma regulasinya ya. Kita bisa tegakkan nggak regulasi itu. Nah, yang ketiga adalah ketika orang memasuki wilayah regulasi itu, bisa kita atur. Kita harus ngatur. Iya. Jadi katakanlah bukan cuma orang yang di dalam negeri kita yang kita bisa atur, tapi ketika orang luar memasuki wilayah kita, ya, yang walaupun kata Pak Didin itu borderless, tapi sedang berlangsung di wilayah Republik Indonesia ini ya kita bisa atur. Itu berdaulat. Oke. Jadi di dunia cyber selama kita punya area, kita anggaplah area tadi kan, karena kan dunia cyber itu susah ya bordernya gitu ya. Tapi begitu ada seseorang yang ada di situ, kita bisa ngatur gitu ya berarti. Betul. Karena kan ya seperti disampaikan Irwin tadi, memang
salah satu ciri kedaulatan itu adalah bisa menegakkan aturannya. Bisa menegakkan aturan. Karena kan di cyber itu, di ruang cyber itu kan memang nggak ada aturan itu. Aturan yang ada di ruang cyber itu sebenarnya hanya aturan secara teknis. Aturan teknis kesepakatan itu ada nggak? Tidak ada. Jadi kesepakatan semacam itu terjadinya di level teknis. Seperti misalkan interkoneksi antar jaringan, ya, pengaturan routing, ya, pengaturan keamanan, itu semuanya merupakan standar best practices secara teknis yang itu disepakati. Jadi tidak ada aturan yang baku yang berlaku seperti aturan seperti undang-undang begitu. Nah, karena ruang cyber itu sifatnya loose semacam itu, maka memang sangat penting untuk di suatu negara itu menegakkan aturannya sendiri. Bagaimana aturan main di dalam ruang cybernya dia. Nah, sebelum kita mulai gali lebih dalam, Pak Iri bisa ceritakan singkat kali ya, karena beliau kan malang melintang atau pembaca tadi. Jadi bisa cerita tentang internet itu kayak gimana gitu, supaya pendengar Tiknas atau Batik bisa tahu dulunya kayak gimana, hal-hal apa, sehingga kita tahu tadi apa yang harus kita tegakkan dan apa yang harus diwaspadai. Yang mungkin yang paling perlu kita sadari bahwa teknologi internet itu dimulai di mana? Dimulainya di Amerika. Dimulainya di Amerika. Dan memang teknologinya berasal dari sana. Jadi sehingga kalau kita bicara siapa sebenarnya yang memegang kendali, ya di sana yang memegang kendali. Mungkin ya, supaya kita tahu misalnya badan yang tertinggi yang mengatur internet ini secara umum itu namanya ICANN. Jadi dia mengatur dua hal, yaitu name and numbers. Name and numbers. Jadi kalau name itu domain, ya numbers itu terkait dengan alamat IP. Jadi internet protokol, ya itu di ICANN. Nah, ICANN ini siapa? ICANN ini secara umum ya memang adalah lembaga non pemerintah, gitu ya, lembaga non pemerintah. Tapi mungkin kita jangan sampai lupa bahwa siapa yang mendirikan ICANN. Nah, yang mendirikan itu kan ya, pemerintah Amerika sana yang mendirikan ICANN itu. Ya tentu memang dipegang oleh komunitas ya. Kalau saya di ini ya, kalau salah ya. Seingat saya memang komunitas yang sehari-harinya menjalankan ini. Memang internet itu dibangun sebagian besar oleh community. Cuman ya kita jangan lupa bahwa tetap aja bahwa teknologi itu berasal dari sana. Sehingga kalau kita bicara kedaulatan, maka kita akan melihat sejauh mana ketergantungan kita sebenarnya terhadap teknologi ini. Itu yang perlu kita benar-benar perhatikan. Jika kita tahu sejauh mana ketergantungan kita, maka kita bisa melakukan langkah-langkah supaya berdaulat itu seperti apa. Itu mungkin sebagai awal. Oke, jadi saat ini kita sangat bergantung dengan tadi teknologinya, internet itu, dan diatur di sana gitu ya. Nah, dari pengalaman Pak Didin sendiri, apa yang harus kita bisa di-share terkait ketergantungan kita ke internet? Kenapa? Karena kita bukan menggagas, kita mendorong SPBE ya, kalau di pemerintah, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu secara tidak langsung kita ada di infrastruktur atau platform itu. Nah, dari pengalaman Pak Didin sendiri, atau Pak Didin bisa sharing nggak? Apa yang harus kita harus bukan diwaspadai, perhatikan gitu? Apa tuh? Ya, jadi sebenarnya ini ada dua sisi mata uang ya. Jadi yang pertama, teknologi itu menjadi keberkahan buat kita karena kita menjadi punya dengan teknologi TIK, kemudian yang sekarang mengerucut di ruang cyber ya, itu kita menjadi sebagai bangsa itu kita menjadi punya kesempatan yang setara dengan bangsa manapun di dunia ini untuk maju ya, untuk berinovasi. Nah, kita bebas di sana. Ya, batasannya cuma diri kita sendiri ya. Kita mau berinovasi sampai seluas mana, semaksimal mungkin itu tergantung pada kita sendiri ya. Jadi nggak ada batasan di situ. Jadi kesetaraan itu terjadi. Ya, tetapi di sisi yang satunya ya, yang sisi yang downside-nya gitu ya. Ini ada tantangan bahwa memang
teknologi-teknologi kunci di ruang cyber itu dikuasai oleh segelintir pihak saja gitu ya. Sebagai contoh tadi misalkan ya sejarah internet sendiri memang merupakan proyek dari Departemen of Defense-nya Amerika ya. Jadi memang DARPA ya pada waktu itu yang memang isinya adalah para akademisi. Dan DARPA itu sendiri ketika membuat internet dia itu sama sekali tidak mempertimbangkan aspek security. Tujuan tidak memperhatikan sama sekali karena itu kan close ya, tertutup. Ini ada sejarah yang jarang diketahui orang bahwa internet itu awalnya itu karena pihak pertahanan Amerika itu menginginkan sebuah sistem komunikasi yang jika diserang oleh bom atom nuklir, komunikasi itu tetap bisa berjalan. Jadi kalau misalnya katakanlah dari saya ke Didin ada jalur, kalau diputus di tengah jalan, dia akan bisa muter untuk menuju ke Didin lagi. Okay. Nah itu yang kita kenal sekarang dengan routing. Ya. Nah itu, jadi itu harus bisa terjadi secara otomatis. Ya, gitu. Itu infrastruktur internet itu itu awalnya dipikirkan seperti itu. Oleh karena itu itulah yang harus kita waspadai gitu. Yang pertama memang internet itu atau ruang cyber itu dari sejak awal tidak didesain memiliki security. Jadi security itu comes later. Belakangan setelah dipakai, apalagi dipakai secara komersial, dipakai oleh publik, tidak lagi dipakai tertutup oleh militer Amerika dan jaringan akademisi. Jadi ada tantangan karena ada dinamika sosial di situ yang terkait dengan security. Nah sehingga security itu baru lahir belakangan, terutama makin intensif di dekade terakhir ini ya, setelah tahun 2010-an ya. Setelah perkembangan infrastruktur seperti 4G ya, ini berkembang itu security menjadi masif ya, dan sekarang menjadi embedded gitu ya. Jadi tidak ada sekarang inovasi baru yang tidak sudah dengan security. Kalau dulu terpisah ya, dari dulu belum ada security, ketika dibutuhkan baru dia nyari security-nya. Kalau sekarang setiap ada inovasi baru di teknologi ini sudah disertai dengan security. Ya. Nah itu tantangannya. Nah itu kan by design tidak. Tadi kan by design itu Kementerian Pertahanan Amerika menyiapkan itu, kemudian setelah diimplementasi ternyata part of security-nya belakangan. Nah sebetulnya pertahanannya Amerika menggunakan itu atau enggak? Menggunakan sama. Ya. Tapi dulu kan punya layer. Cuman bedanya begini. Beda trust ya. Pada faktor trustnya itu. Mereka kan sebagai inovatornya, mereka sebagai penciptanya. Jadi ketika itu dibuka untuk publik, dikomersialkan untuk publik, R&D mereka tidak berhenti. Oke. Jadi R&D mereka di bidang security-nya itu tidak berhenti. Yang publik jadi ada pemain baru ya, industri swasta ikut membuat teknologi yang baru dan kemudian menyumbangkan macam-macam di situ, termasuk security. Tapi di sisi yang pemerintah Amerika terutama militernya ini tidak berhenti mengembangkan R&D-nya. Nah itu dipublikasikan atau enggak? Maksudnya yang itu enggak. Nah berarti pemerintah kita atau militer kita adopsi yang komersial berarti ada hal-hal yang masih sederhananya begini. Iya. Ada namanya enkripsi kan? Oke. Nah, itu contoh yang paling bagus tuh. Contoh paling gampang itu enkripsi. Enkripsi tertinggi yang ada di publik sekarang. Itu kalau misalnya katakanlah yang tertinggi sekarang berapa? 2048 ya? Ya, 2048 di publik. Itu menandakan bahwa pihak militer itu punya enkripsi yang lebih tinggi. Nah, itu yang 512. Ya, sudah di atas 2048. Ya, seperti misalkan sekarang standar RSA itu kan yang paling banyak digunakan kunci RSA itu kan kalau di luar Amerika paling tinggi sekarang 256. Nah ya standarnya 256. Standar 256. Kalau RSA ya, nanti kalau untuk algoritma yang lain bisa sampai itu tadi ada yang 2048 dan seterusnya. Tapi kalau di Amerika begitu, jadi yang dipakai publik apalagi di luar Amerika itu maksimal 256. Jadi kalau sudah dipakai publik, dia udah punya yang lebih baik. Okay. Nah, itu kalau pemerintah Amerika terutama militer itu minimal mereka 512. Kalau militer kita? Nah, itu ya, kita maksimal cuma sampai 256 itu karena kita nggak punya
R&D sendiri yang menciptakan kunci sendiri untuk pengamanan kita sendiri. Nah, jadi kuncinya itu. Jadi tantangan terutama adalah karena kita ini tetap saja seperti juga teknologi-teknologi yang sebelumnya yang sudah kita adopsi, mulai dari radio, TV, seluler, itu kita hanya sebagai user, sebagai pengguna. Jadi kita tidak chip in di dalam kontribusi kita terhadap inovasi teknologi itu, kita nggak chip in. Dan karena kita nggak chip in di R&D-nya, industrinya di dalam negeri juga nggak terbentuk. Jadi kita hanya mengkonsumsi saja dari luar yang diberikan oleh produsen di luar, pabrikan di luar, industri di luar yang ditawarkan, itu yang kita pakai. Dan the highest level of security yang bisa kita peroleh ya yang mereka tawarkan. Karena konsumsi aja gitu ya, bukan R&D. Iya. Nah sebetulnya dari pengalaman Pak Didin sendiri atau Pak Irwin, industri kita sebenarnya mampu nggak sih untuk yang tadi? Untuk R&D-nya dan segala macam, atau memang budgetnya terlalu besar sehingga jadi ada yang itu miliar dolar question. Gini, kalau kita bicara dari sisi sumber daya manusia, mampu, nggak ada bedanya orang kita dengan orang di sana. Sangat mampu, ya. Mau masalahnya sekarang itu, ini saya cerita soal pengalaman pribadi. Jadi saya sendiri adalah seorang yang sekolahnya di bidang teknik komputer, yang mana mempelajari cara mendesain komputer. Jadi ketika saya sudah selesai sekolah, ya memang saya mampu mendesain sebuah komputer. Problemnya adalah ketika selesai mau kerja di mana? Yang harus mendesain itu gitu. Iya, nggak ada industrinya waktu itu. Bahkan mendesain untuk sebuah controller pun yang waktu itu yang menjadi keahlian kami itu emang nggak ada juga yang bisa akhirnya kan terperosok ke dunia yang lain ini, yang jaringan, security, yang memang yang ada gitu ya tersedia. Jadi kedaulatan yang kaitannya dengan kemandirian tadi itu tidak hanya cukup dari segi talentnya pun memang kita tersedia, tapi itu pun juga tidak di-manage dengan baik gitu ya. Nanti kita mungkin bisa ceritain di negara lain seperti apa gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah ekosistemnya tidak pernah dibangun oleh pemerintah. Kita itu nggak pernah membangun ekosistem industrialisasi yang manapun. manapun itu nggak ada. Kita ini hanya sebagai di pengusaha kita itu nggak ada yang industrialis, semuanya pedagang gitu. Apa sih bedanya antara pedagang dengan industrialis? Kalau industrialis dia pasti investasi di SDM, investasi di R&D, ya produk utamanya portofolio utamanya dia bukan produk akhirnya, tapi paten, mereknya, ya itu kekayaan intelektualnya itu yang paling cirinya itu. Kita enggak, gitu. Jadi kita pasti menggunakan teknologi kelas 2. Kalau menguntungkan. Kalau kita memproduksi sesuatu, itu kita alat produksinya itu menggunakan teknologi yang kelas 2, bukan teknologi yang kelas 1. Gitu. Karena bukan kita penemunya. Karena yang kelas 1 pasti dipakai oleh yang bikin. Ya, inventor. Ya, itu sejak zamannya Pak Habibie sudah mengatakan itu beliau ya. Kalau kita ingin maju itu core-nya itu harus R&D itu. Dan R&D itu adalah orang ya. Jadi kalau kita lihat di industri TIK global itu sekarang kita lihat aja di setiap software yang kita buka itu kan selalu ada copyright-nya, kemudian ada informasi siapa sih developernya gitu. Pasti di situ kalau ya 20 tahun yang lalu gitu ya, nama-nama yang dominan di situ nama-nama India. 20 tahun. Ya, nama-nama India ya. Terus kemudian menyusul belakangan menjadi ada yang dominan itu China. Nama-nama China di sini. Ya. Dan sekarang sudah taking over yang China ini. Oh, udah ngabis. Ya, itu sebabnya kenapa Amerika tiba-tiba perang dagang dengan China karena teknologinya drain out ya. Karena orang-orang ini kan orang-orang dari China dan India ini kan mereka disekolahkan oleh pemerintahnya ke Amerika, dan setelah lulus mereka nggak disuruh pulang, tapi mereka bekerja di industri di Amerika sampai mendapatkan posisi inti sehingga mereka mengetahui core teknologinya itu. Ketika mereka sudah
establish gitu ya, entah dengan memberikan perusahaan sendiri atau memiliki inovasi sendiri di Amerika dengan teknologi Amerika, dia bawa pulang baru. Istilahnya udah kuat. Ketika dia udah kuat, itu setelah bukan kuat, setelah sekolah, ya. setelah sekolah dipaksa pulang gitu. Setelah sekolah dipaksa pulang di sini dan tidak dikasih kerjaan. Ya. Tadi ya nggak ada Kalau lahan dia- buat kerjanya. Ya, nggak dikasih kerjaan karena ekosistemnya nggak ada. Gitu. Atau malah yang lebih pening lagi kalau yang dosen-dosen kita itu kan katanya kalau dosen yang dari luar negeri kalau di sini malah diasingkan gitu ya. Gitu nggak dipakai dan seterusnya. Jadi ini tantangannya itu ada di situ. Nah ini sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dan sekarang ada fenomena baru yang muncul itu ada dua kelompok negara lagi yang sekarang ini mulai muncul nama-namanya di sektor teknologi di TIK ini. Itu nama-nama dari Turki dan nama-nama dari Timur Tengah. Udah mulai mau menyusul Iya. tadi China itu. Yang nggak ada nama Indonesia. Kan? Ya. Mungkin nama kita. Nah, sebenarnya itu dia. Jadi salah satu ciri kedaulatan itu adalah memang kita yang memiliki teknologinya. Kita harus memiliki teknologinya. Gampangnya gini loh. Negara-negara yang terkenal sebagai negara maritim itu bukan karena menguasai apa gitu ya, tapi karena dia menguasai ilmu membuat kapal supaya bisa menyeberang lautan gitu loh. Orang baju. Nah, di negara kita nih sekarang ya dulu kan Nusantara belum Indonesia. Ketika masih berbentuk Nusantara ya yang belum menjadi Indonesia kan yang terkenal sebagai orang maritim itu kan satu yang di di Sumatera ya kerajaan apa namanya Sriwijaya. Kemudian yang kedua ini orang-orang Bugis dengan kapal-kapalnya kan. Iya betul. Walaupun sebenarnya karena saya kebetulan orang Bugis, jadi saya bisa jelasin dikit bahwa orang Bugis itu bukan pelaut tapi pedagang. Bugis. Saking kuatnya berdagangnya dia sampai nyebrang laut gitu. Teknologi peraunya itu orang Bajo ya. Jadi ada satu kampung memang yang mereka memang menguasai teknik membuat kapal. Nah kalau Sriwijaya itu sama, Sriwijaya itu juga bukan bangsa pelaut, mereka bukan maritim ya. Bukan maritim, mereka itu pedagang juga. Pedagang juga. Jadi mereka tentara itu pakai legion asing dari Sulawesi. Oh gitu. Ya. Orang-orang dari sana memang terkenal sebagai mercenaries. Mercenaries. Gitu. Angkatan perangnya yang kuat itu, pelaut-pelautnya itu orang. Nah, tapi kan dari situ kita berkaca bahwa dari sejarah aja menempatkan bahwa penguasaan teknologi itulah yang bisa membuat sebuah bangsa itu bisa ekspansi. Kalau kita sekarang Indonesia ini sebenarnya kekuatan kita di mana? Orang bilang kekuatan kita itu di jumlah penduduk kita. Oh jangan lupa kita itu cuma nomor 5 sekarang. Saat ini nomor 5. Iya, nggak ada apa-apanya kita dengan India, Cina, Rusia gitu ya. Kalau apalagi kalau luas negara gitu. Luas negara kita cuma urutan berapa sih ya? Jangan tentu kita bandingkan dengan negara kayak Eropa gitu ya. Eropa ya kecil-kecil lah negaranya ya. Dengan Amerika ya kita kalah sih juga, kalah lahan ya. Ya, jadi banyak lahannya gitu. Dan mereka kontinen. Dan mereka itu kan benua. Jadi lahannya gede. Orangnya gede, orangnya banyak. Australia penduduknya sedikit. Sehingga orang Indonesia ini seharusnya memang berpikir itu lebih serius lagi. Negara kita sebenarnya mau unggul di mana, gitu. Itu kedaulatan nggak bisa dicapai dengan teknologi orang gitu. Kita harus menguasai gitu. Iya, yang berdaulat harus kita yang miliki gitu. Ya cita-cita pemerintah waktu zamannya Pak Jokowi ini kan kita ingin mencapai bonus demografi 2030 itu. Tapi bonus demografi yang dalam konteks yang seperti dicita-citakan oleh Pak Presiden ini itu kan sebagai pekerja. Tapi bukan sebagai inventor. Sementara negara lain yang mungkin lebih kecil seperti Singapura misalkan atau negara-negara yang lain seperti Korea misalkan atau Jepang itu mereka sekarang lagi kekurangan
kekurangan penduduk. Mereka sedang gawat-gawatnya kekurangan penduduk sehingga mungkin nggak bisa mendapatkan bonus demografi itu. Tetapi mereka masih tetap punya strength point karena sebagai inventor. Ya. Jadi kalau kita mau switching itu kita switching ke inventor, maka kalau saya setuju dengan visinya almarhum Profesor Habibie ya. Beliau itu mengatakan kan kita nggak perlu semua orang jadi profesor doktor. Tetapi ada layer tertentu di level itu tadi di pendidikan itu ya, doktor itu kita harus punya berapa, ya, dan inventor kita harus punya berapa, ya, industri inti itu harus kita punya berapa, ya, industri dasar itu kita harus punya. Kan industri dasar nggak punya sama sekali. Jadi atas nggak dapat, bawah nggak dapat. Ya kita itu makanya kalau istilahnya anak sekarang kita itu kebanyakan adalah gerombolan kaum menengah ngehe itu. Apa tuh? Kan gini, kalau kita perhatiin nih, inventor ya, seorang penemu ya, pemilik paten, itu kan sebenarnya belum produksi. Dia baru menemukan paten, riset. Dari berbentuk paten menuju produksi, itu kan butuh industri. Betul. Dan kadang-kadang memang beda nih siapa patennya, siapa produknya. Iya, industrinya. Tapi sebuah industri itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Sebuah industri elektronik kan dia butuh banyak industri lain untuk mensuplai komponen. Nah, kita bicara ini kalau nggak salah istilahnya namanya piramida industri itu ya. Nah, kita piramidanya ada nggak gitu? Jangan-jangan kita ini cuman ada perakit. Jadi pada saat sebuah industri dibutuhkan tuh hanya sebagian yang bisa support gitu. Iya, industri kita ya itu tadi. Industri kita itu cuma ada dua. Kalau yang jasa itu pedagang, terus kalau yang industrinya itu kita ya hanya sebagai manufaktur. Jadi nggak ada yang benar-benar industri inti yang merupakan inovasi mulai dari sejak R&D sampai kemudian menjadi produk komersial. Itu nggak ada. Proses ini nggak ada gitu. Dan itulah kalau itu terbentuk kedaulatan jadi bisa dilaksanakan karena ini pedagang ya karena kunci teknologi ini. Nah, ini kita agak flashback sedikit kita. Negara-negara yang mampu mandiri melepaskan diri dari hegemoninya Amerika itu, karena yang pegang kuncinya adalah Amerika, yaitu adalah mereka yang berani untuk melakukan inovasi sendiri dan establish dengan teknologi mereka itu sendiri. Jadi ya anti Amerika lah gitu ya. Bukan anti Amerika, tidak memanfaatkan gitu ya. Cuma tapi mereka tidak mau bergantung. Tidak mau bergantung. Jadi kita memang diskusikan tadi itu. Tapi karena tidak mau bergantung itu kan kondisinya di awal itu kan jadi agak nggak enak gitu kan, agak sengsara gitu kan. Tapi setelah berjalannya waktu mereka justru bisa lebih unggul daripada Amerika. Contohnya apa? Contohnya China, gitu kan. Makanya sampai teknologi kunci itu di stop dari Amerika, nggak boleh di deliver karena kan sekarang begini nih, salah satu kunci dari inovasi di TIK ini kan ke depan adalah salah satunya kan AI, artificial intelligence. AI ini core-nya apa? Satu, tentu algoritma. Core yang kedua adalah teknologi processing-nya. Teknologi processing-nya ini adalah teknologi elektronika, yang itu dipegang kuncinya oleh Amerika. Sehingga Amerika mengembargo Cina tidak boleh mendapatkan teknologi yang terbaru, sehingga dia direm, hanya berhenti di level itu AI-nya supaya tidak berkembang. Ya. Nah, Cina tidak mau berputus asa gitu ya. Dia melanjutkan risetnya dia, R&D-nya, mau mencari jalan sehingga akhirnya sekarang dia udah bisa keluar dari jebakan itu. Gitu. Sambil retaliasi ya, nanti komponen semikonduktornya yang dibutuhkan oleh Amerika diembargo oleh si Cina ya. Jadi Amerika sekarang kesulitan bahan baku. Gitu. Tapi itulah contoh bagaimana satu negara yang percaya diri mengembangkan diri dengan inovasi yang dia miliki sendiri. Tapi memang di satu sisi mungkin pada saat tertentu, pada window time tertentu gitu dia akan menjadi tertinggal.
Tapi setelah itu rebound ya. Ini mungkin ada sederhananya begini. Dalam sebuah wawancara, Tim Cook kan ditanya, Apple, kenapa iPhone itu diproduksi di China? Apakah karena di sana murah? Tim Cook bilang enggak. Di China itu sudah enggak murah. Yang murah di Vietnam. Iya, Vietnam lebih murah. Bahkan Indonesia mungkin lebih murah. Tapi dia bilang begini, yang bisa produksi itu, telepon saya itu yang bisa produksi dengan spek seperti itu cuma di sana. Jadi alasannya bukan lagi karena di sana buruhnya murah gitu. Jadi kalau negara kita masih jualan buruh saya murah, nggak akan dilirik. Jadi ada hal-hal sekarang yang bukan lagi soal murah. Gitu. Ada banyak hal yang membuat sebuah negara dipilih untuk menjadi tempat produksi. Salah satunya adalah karena cuma di situ yang bisa bikin. Nah ini daulat di situ. Ini poin yang penting. Ketika misalnya katakanlah Indonesia menguasai salah satu teknologi dan cuma di Indonesia bisa dilakukan, maka ya udah kita yang nentuin. Ya udah kamu produksi di saya, nggak usah minta-minta Pak EM investasi dong di kami gitu ya, saya kasih nih peluang untuk jualan internet. Nggak usah gitu. Itu kayak aduh kita nontonnya aduh kok gini ya. Ada cara lain. Tapi memang jalannya itu jalan yang istilahnya jalan berliku. Tidak lempeng, tidak shortcut gitu ya, tidak motong jalan. Kan kita sukanya motong jalan tuh. Oke, balik lagi ke ini ya, kedaulatan ya. Tadi kan kita sempat lihat gitu bahwa negara kita itu bencananya banyak. Betul. Jadi bencana digital banyak dan dipengaruhi bencana alam. Jadi kalau nih gitu kan, ini kita berandai-andai sebetulnya tadi kan internet itu memang diciptakan pada saat kalau ada nuklir lah misalnya gitu ya. Kemudian sehingga kita ada cara. Nah sebetulnya kalau di Indonesia sendiri, kalau ada bencana lah, bencana sederhana misalnya gempa bumi dan segala macam, internet bisa satu nggak? Ada kejadian, saya lupa tahun berapa, gempa Taiwan. Teman-teman di internet pasti ingat lah. Satu waktu ada gempa di Taiwan yang cukup besar, dan ketika gempa, 2 jalur FO utama, kabel laut itu putus. Dan itu Asia Pasifik putus. Asia Pasifik putus. Nah, kita pengaruh lah. Cuman waktu itu syukurnya ya sebenarnya kita waktu itu belum terlalu tergantung ke internet. Jadi internet itu waktu itu masih sekedar sosial media, email dan chatting. Ya. Jadi waktu itu ya putus saja. Orang tidak bisa buka email, tidak bisa hal-hal yang bisa tapi lambat. Bisa tapi lambat. Internet banking mati. Tapi karena waktu itu pengguna internet banking nggak seberapa, ya minimal lah pengaruhnya. Nah sekarang kalau kejadian yang sama dan jalurnya masih 2. Dan jalurnya masih itu. Apa kira-kira yang terjadi? Kira-kira yang terjadi seperti apa? Maka saya bilang kalau itu yang kita bisa sebut bencana digital ya. Seperti itu. Bentar, kita simulasikan dulu. Iya. Terputus. Iya. Aktivitas kita dari pagi sampai sore apa? Ya pagi. Kalau kita masih tetap, kalau kita masih bisa bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi ini. Kalau Gen Z itu yang susah dia mau ngapain gitu. Jadi kita naik kendaraan online, nah itu. Begini, contohnya gini. Pagi-pagi ojek pangkalan. Kalau internet mati nih, contoh nih Gen Z anak-anak saya, kalau pagi kan mereka buka jadwal kan. Iya. Itu kan online. Jadwal nggak bisa lihat jadwal. Bisa lihat jadwal. Mau ke sekolah, mau pesen kendaraan online, nggak bisa. Ya, harus diantar. Jemput gimana? Wah, harus dijemput juga nih. Repot juga kan. Sarapan pagi, ya oke lah kalau sarapan pagi saya sih. Bukannya online? Apa bayarnya online? Iya, bayar online keganggu nggak? Itu yang paling repot tuh bayar online. Karena bank banyak offline kok. Offline. Dan sekarang udah online semua ini?
Ya. Online. Dompet? Kosong tetap. Dompet kosong. Enggak, kalau dulu dompet kita kosong karena nggak ada duitnya. Iya. Kalau sekarang dompet kosong karena duitnya udah nggak diperlukan lagi. Udah pindah ke smartphone. Udah pindah ke handphone. Artinya kalau internet mati, kita tidak bisa order online apapun. Kita nggak bisa membayar kita apapun. Bisa bayar apapun. Terus jangan lupa, kalau kita pikir kita masih bisa membayar secara tunai, toko-toko super minimarket yang banyak-banyak itu kan online. Shutdown, oh iya. Itu online loh kasirnya itu. Dia harus terkoneksi ke sana. Meskipun kita bayarnya cash, tapi sistem untuk pencatatannya itu tetap online. Dan masalahnya di dompet udah nggak ada cash. Nah itu problem berikut. ATM nggak jalan. Dan waktu ATM nggak jalan. Consider yang disebut sebagai perang cyber yang pertama itu kan kejadian di Estonia. Oke. Yang terjadi di Estonia itu adalah karena bank nggak bisa diakses. Hanya bank tidak bisa dimatikan. Banknya dimatikan. Jadi ketika layanan pemerintah asalnya itu media nggak bisa diakses. Nah, media itu kan ya ada TV, ada media online itu nggak bisa diakses. Orang masih baik-baik saja. Kemudian layanan pemerintah shutdown, nggak masalah juga masyarakat. Okay. Tapi ketika bank kolaps, bank online ngambil duit di ATM nggak bisa, beli ke Indomaret nggak bisa, ya yang terjadi chaos. Ya. Jadi kemana-mana mereka ya menjarah gitu karena lapar. Bukan masalah kita punya duit atau enggak. Bukan karena masalah serangan cybernya itu. Masih canggih-canggih gitu. Iya, bukan karena serangan cybernya sama sekali nggak canggih karena cuma DDoS saja. Oh, DDoS saja. Iya, hanya DDoS saja. Jadi itu serangan yang sama sekali nggak canggih itu, karena modal kuat-kuatan doang. Gitu. Jadi DDoS itu kan serangan putus asa. Jadi kalau di dalam udah nggak bisa nyerang, hacker itu jadi istilahnya brute force. Jadi kalau cara nyerang yang lain itu udah nggak bisa gitu ya. Ya udahlah kita itu ya sama kayak kita bombardir aja. Kita bombardir gitu ya. Udah nggak ada cara lain, udah kita bombardir aja. Ya itu kalau Singapura itu macam-macam sama kita, ya udah orang kita kirim semua ke sana itu udah nyerah dia. Gitu kira-kira kayak gitu. Okay. Jadi tadi gini. Kan kita nggak perlu ada hackers, bukan nggak perlu ya, maksudnya bencana alam di kita luar biasa, sehingga begitu terjadi bencana tadi kan kalau media sosial barangkali terganggu, kita hanya paling nanya dia mati ya, paling gitu ya. Kemudian saya nggak bisa ke kantor pemerintah gitu kan, itu pun juga kejadian Estonia itu kayaknya kita baik-baik saja, tapi begitu bank di Indonesia terputus, apalagi saat ini kita nggak bawa bukan masalah nggak ada uang ya, tetapi memang ada uang tapi nggak bisa akses, di situ bisa terjadi chaos, dan itu bisa terjadi pada saat si kabel laut itu terganggu. Artinya memang kita sangat bergantung sekali dengan kabel laut, barangkali memang militer harusnya jagain itu gitu ya. Jadi kita balik dulu ke ini cara internet bekerja. Ya itu gimana? Name and number study. Oke. Jadi name and number study kan numbers digunakan sebagai alamat perangkat. Iya. Names itu untuk mengenali alamat supaya tersebut. Kita apal gitu ya. Gampangnya nomor telepon dan nama pemilik telepon. Itu kan kita sekarang nggak ingat lagi nomor telepon sama phonebook. Iya. Kita nggak ingat lagi kan. Si Didin ini walaupun saya udah 20 tahun kenal dia, nggak pernah saya ingat nomor teleponnya. Yang saya cari di phonebook saya cari. Saya cari di phonebook. Oke. Nomornya kemana nggak tahu. Oke. Ya, itu fakta yang terjadi sekarang itu seperti itu. Nah, di internet pun seperti itu, name and numbers. Jadi name itu kita kenal dengan nama domain, numbers yang IP-nya, alamatnya. Cara mengenali names itu dengan menggunakan yang namanya DNS. Oke. Domain name server. Jadi kita nanya ke DNS abcd.com ini atau .id ini ada di mana, maka dia ngasih tuh, ini alamatnya di sini. Kita terus ke sana. Nah, tapi dalam arsitektur DNS itu selalu bertanya ke paling ujung, yang paling ngerti, yang paling atas. Yang paling atas. Istilahnya root. Dia akan bertanya paling atas, root. Kemudian dia turun, kalau misalnya .id maka dia serahkan ke .id
tolong jawab ini ABCD ada di mana. Nah, abcd.id. Kemudian .id baca, oh ABCD ada di servernya si NS1 ABCD. Nah, maka ditanya lagi ke bawah. Jadi begitu, dia naik ke atas terus turun ke bawah. Itu cara DNS bekerja. Baru menemukan perangkatnya. Baru menemukan. Dan itu terjadi dengan sangat cepat sehingga kita nggak rasa. Kita pikirnya kita nanya udah. Padahal ada proses seperti itu. Nah, dalam perjalanannya sebenarnya inilah yang dikenal dengan nama root server. Kemudian di bawahnya ada server-server DNS yang lain yang melayani itu. Nah, root server ini punya siapa? Ya punya ICANN lah ya. Ya. Ada di Indonesia nggak? Ada. Yang mengoperasionalkan nggak cuma ICANN. Iya. Ada banyak. Ada termasuk kita juga sih. Tapi kita pertanyaannya tadi selalu ke paling atas tadi. Iya. Walaupun begini, mungkin yang perlu diketahui bahwa memang tidak semuanya pergi ke root, ya, karena ada namanya cache, ya. Jadi cache itu kalau sudah pernah ditanyakan, si server nyimpen. Terutama yang paling sering ditanyakan. Katakanlah kalau di Indonesia itu ada sebuah mesin pencari yang paling tinggi, nomor 1, nah dia itu mungkin dia nggak perlu naik ke atas. Dia akan ada di server-server yang namanya DNS resolver. Jadi yang berhadapan langsung dengan pengguna. Itu akan kita tanya, dia berikan langsung. Dia nggak perlu nanya ke atas lagi karena masih ada. Tapi cache ini kan tidak tersimpan selamanya. Dia jangka waktu tertentu di refresh. Dan itu memang sudah protokolnya seperti itu. Kemudian nanti dia harus nanya lagi ke atas supaya dia dapat lagi, misalnya karena perubahan di internet itu sering terjadi. Sangat cepat. Penomoran itu. Iya, jadi penomoran itu bisa bukan cuman penomoran, tapi artinya gini. Sebuah layanan yang membutuhkan service level yang tinggi, ya, itu tidak bisa dilayani oleh cuman satu titik. Gitu. Dia akan dilayani oleh banyak titik. Yang mungkin memiliki alamat yang berbeda. Ya, mungkin memiliki alamat yang berbeda. Dan orang tidak mampu mengapalkan itu, sehingga diserahkan aja ke mesin. Ya. Distributed ya. Dan itu sesuai dengan konsep internet kan, yang routing apa itu kan, itu ya. Jadi kita nggak bisa memang kita arsitektur awal internet memang sudah seperti itu. Kita bisa naruh sini, mungkin nyambung ke sini, nyambung ke sana. Diatur lah gitu. Nanti ada yang ngatur. Awalnya sih gitu ya, belum cerita tentang keamanan. Iya, gitu belum. Nah, balik lagi, kalau putus gimana? Tergantung. Kita punya rootnya nggak? Pertanyaannya itu. Oke, kedua, kalau rootnya nggak tergantung ke internet yang di luar, gimana? Bisa jalan nggak? Itu mungkin akan dipertanyakan. Kita belum pernah nyoba loh. Tapi kita bisa itu nggak dari keamanan? Pemerintah siap seperti itu nggak? Iya, kalau ini ya yang terjadi, yang cerita root itu tadi. Dulu semua root itu ada di Amerika. Dulu. Ya, dulunya itu nggak dulu banget. Masih baru lah, 90-an. Masih akhir 90-an ya, awal 2000-an. Nah, itu pernah semua server root itu diserang oleh hacker, DDoS tadi. Sehingga hanya ada tinggal satu server yang masih hidup, yang itu di University of Southern California. Itu saja yang masih nyala. Sebagai akibatnya terjadi disrupsi global internet itu, karena hanya satu root yang survive, yang lainnya collapse. Termasuk yang di Department of Defense. Itu collapse. Itu yang ditarget pertama kali. Iya, jadi itu collapse, itu global attack. Nah, sehingga akhirnya sejak itu rezim root ini diubah. Jadi root ini dikelola sekarang oleh 10 organisasi yang berbeda. Disebar ke seluruh dunia. Nah, termasuk Indonesia menjadi salah satu operator. Kok bisa Indonesia jadi operator? Karena kita anggota ICANN. Oh, gitu. Karena banyak juga. Oh, gitu. Penggunanya banyak. Karena kita banyak. Salah satu operatornya di sini adalah Pandi. Itu mengoperatorkan root server yang itu dikelola oleh ICANN. Penanggung jawabnya adalah ICANN. Nah, di Indonesia itu kalau nggak salah zaman saya dulu itu 2017 itu sudah ada 9 lokasi ya. Itu sendiri ada 9 lokasi gitu. Ada 9 lokasi.
bukan jumlah servernya ya. Di satu lokasi bisa lebih dari satu server. Ya. Gitu. Jadi karena untuk mengatasi load yang tinggi itu ada di 9 lokasi. Operator yang kedua di Indonesia itu ABG. ABG itu dia mengelola F-Route, yang F-Route itu pengelolanya adalah Epining. Ya, jadi kan berdasarkan abjad root gitu. A B C D E F G gitu ya sampai sampai J kalau nggak salah 10 ya, 10 root server. Oh, kita pegang I dan F gitu ya. I dan F ya. Gitu. I dan F. Nah, itu ada satu lagi yang dikelola oleh swasta yang lain, itu L-Root, itu dulu pernah dikelola di Indonesia. Tapi saya nggak tahu sekarang ISP-nya masih mengelola itu atau. Nah, ini adalah konsep tadi yang saya sebut di awal tadi, ketahanan tadi. Jadi satu negara itu dianggap memiliki ketahanan cyber kalau dia memiliki resiliency, ketahanan terhadap semua sumber daya yang kita sebut sebagai core internet infrastructure. Core internet infrastructure itu ada 3. Satu IP. Yang kedua itu adalah routing dan exchange. Kedua itu names. Dan yang ketiga itu routing dan exchange. Nah ini kita tiga-tiganya nggak berdaulat. Tadi kita tiga-tiganya nggak resilience. Kita hanya punya yang E dan F itu pengaturan penambahan aja. Ya, itu names. Itu baru names saja. Itu names saja. Ya. Belum number. Belum IP ya, belum number ya. Belum lagi yang namanya exchange point. Exchange. Ya. Exchange di Indonesia ini semuanya dikelola oleh swasta dan tidak terstandarisasi. Dan belum tentu saling terhubung. Dan swastanya itu swasta komunitas, bukan swasta. Ya, jadi OTP, organisasi tanpa bentuk. Ini bukan sebenarnya bukan sesuatu yang jelek. Bukan sesuatu yang jelek. Bukan sesuatu yang jelek, tapi sebenarnya justru memperlihatkan bahwa internet itu memang selalu dibangun oleh community. Bukan oleh negara. Kalau di luar Amerika, ya. Di luar Amerika internetnya memang dibangun oleh komunitas. Di Indonesia sejarahnya memang internet itu bahkan dulu yang namanya izin ISP itu nggak ada. ISP nggak ada. Sampai ISP pertama di Indonesia berdiri itu Menteri Perhubungan pada waktu itu ya, masih di bawah perhubungan itu belum punya konsep izinnya harus seperti apa. Komunitas yang sudah menggagas itu. Iya, jadi komunitas sebenarnya sampai sekarang pun tatanan industrinya itu masih juga belum benar juga dari segi regulasi. Karena ini perlu kita pahami ya. Semua urusan ini, jaringan ini tadi ya, yang terkait dengan resiliency ini nggak diaturnya bukan di Undang-Undang ITE diatur. Tapi diaturnya itu di Undang-Undang Telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi itu undang-undang tahun 99. Ya. Belum ada update-nya sampai sekarang. Dan di dalam Undang-Undang Telekomunikasi itu tidak ada satu patah kata pun yang menyebut tentang internet atau cyber. Terus pengaturannya gimana? Nah, tadi ya yang ingin bilang di awal tadi ya, bahwa kedaulatan cirinya kita harus bisa mengatur. Nah gitu. Nah gimana kita ngatur kalau undang-undang yang jadi tidak dasar dari seluruh bangunan internet yang kita gunakan sekarang, ruang cyber yang sekarang kita bergantung tadi, mulai dari pesan ojol sampai dengan transaksi, itu diaturnya oleh satu undang-undang yang bahkan tidak menyebutkan satu kata internet. Dan memang itu PR-nya di situ. Basic untuk pengaturan, dasar untuk pengaturan sendiri. Jadi jangan ngomongin security, ngomongin ketahanan, kedaulatan, aturannya aja belum ada aturan gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini kita bisa berdaulat atau memang harus kita dorong dari kebijakan? Ya satu sisi kebijakannya ya. Kemudian tadi kan kita hanya baru name aja. Maksud saya pada saat terjadi disaster itu memang betul-betul kita akan chaos atau tadi disaster itu bencana alam gitu ya? Saya mengatakan belum ada satupun dari core infrastructure kita ini yang bisa mempertahankan kedaulatan kita itu. Kenapa? Karena 3 ini saling terkait. Ini yang namanya root ini tadi. Itu kan bergantung pada exchange. Ya, exchange-nya masih belum
Jadi Belum ada governance dengan terhadap exchange. Kalau kenapa-kenapa dengan exchange-nya dan udah pernah kenapa-kenapa. Pernah ada kejadian? Udah pernah. Udah kebakaran itu kalau nggak salah udah pernah 3 kali. udah sering. Kebakaran itu udah 3 kali kebakaran itu. Ya, belum lagi yang salah routing. Baru salah routing itu minggu kemarin. Salah routing gimana? Ada yang salah ngedit gitu gimana? Iya. Ya, teknikal. Ada teknikal, ada sekali. admin teman kita salah memasukkan routing sehingga hari Minggu kemarin itu kalau ada yang sadar sekitar jam 14 Indonesia Barat itu selama kira-kira 20-30 menit itu nggak bisa mengakses Google. Padahal Google kan semua. Oke. Nah itu adalah routing resiliency itu syarat untuk kedaulatan itu. Itu tidak disengaja. Itu tidak sengaja, tapi kan harusnya harus ada kontrol dong terhadap ketidaksengajaan. Iya, betul. Gitu. Itu nggak akan tercipta kalau nggak ada aturan main tadi. Oke. Iya. Kalau tidak ada rulesnya dan tidak ada sistemnya yang ngejagain supaya jangan sampai salah routing. Kan harusnya nggak boleh dong kita memasukkan satu routing tanpa dites terlebih dahulu. Iya. Kan harusnya akan begitu. SOP-nya. SOP-nya harusnya gitu. Harus ada sandbox dulu. Ya. Untuk ngetes jalan nggak ada baris yang keliru. Itu cuma keliru nggak masukin satu baris saja. Ini karena hari Minggu sore dia mau hangout. Ya. Justru itu praktek yang benar kan, hari Minggu sore itu kan low. Oh, iya kan? Iya. Itu adalah saat yang tepat untuk maintenance. Gitu. Karena kalau Senin pagi misalnya gitu itu Minggu dini hari itu sudah mulai produksi aktivitas ya. Jadi mereka nggak menggunakan waktu itu. Jadi weekend waktu terakhir konfigurasi pada saat weekend itu adalah sore hari. Gitu. Itu memang kebiasaannya admin begitu. Artinya pada saat kedaulatan itu komunitas yang harus kuat kan? Bukan. Bukan cuma komunitas. Jadi peran negara kehadiran negara, peran pemerintah di dalam isu ini itu harus benar-benar terwujud. Jadi nggak bisa cuma wacana-wacana aja seperti sekarang terus kemudian bikin undang-undang PDP, revisi undang-undang ITE terus dikira semua masalah selesai, nggak bisa begitu. Yang paling penting di seluruh dunia untuk soal resiliency tadi. Semua negara fokus gitu ya. Iya. Jadi negara yang chip in, ya, negara yang investasi, negara yang berinisiatif. Karena kan gini, teori resiliency itu sebenarnya berangkat dari 2 hal aja. Yang pertama, apakah suatu teknologi itu sudah digunakan secara intensif? Ya, kalau intensif itu ya setiap waktu kita menggunakan. Ya kan kita sekarang sudah setiap waktu menggunakan 24 jam gitu ya, kita tanpa terputus gitu ya. Kemudian apakah suatu teknologi itu sudah digunakan secara ekstensif? Ekstensif itu berarti ya sebagian besar dari kehidupan kita. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kita pakai teknologi nih. Karena tidur mencatat perilaku tidur kita kan, ya kan? Itu untuk kesehatan. Iya betul. Ya kan? Berarti ini juga sama, around the clock semua aktivitas kita bergantung kepada teknologi. Nah, ketika satu bangsa atau satu negara itu sudah seperti itu dengan ketergantungannya, maka itu kan menjadi tanggung jawab negara dimanapun itu, konstitusi negara itu, karena untuk menjamin keselamatan seluruh rakyat. Itu kan bunyi konstitusi itu. Nah, jadi itu menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakan resiliency dan ketahanan. Jadi kita aman-aman saja itu karena doa anak soleh aja kali. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya kita ada kedaulatan nggak di Indonesia? Saya kalau ditanya begitu, saya jawab belum ada kedaulatan. Kalau sebenarnya kita aman-aman saja, itu begini. Jadi saya bilang tadi kejadian gempa Taiwan seolah-olah ya udah cuman internet lambat aja. Karena waktu itu kan ya kita memang belum sepenuhnya. Tapi jangan lupa ketergantungan terhadap teknologi digital ini semakin hari semakin tinggi. Jadi yang kita bilang aman-aman saja itu semakin hari itu semakin tidak aman gitu, semakin tidak aman. Dan yang paling berbahaya dari semua itu adalah single point of failure.
Oke. Sehingga kita harus ini membaca peta dari internet Indonesia itu kita harus bisa memetakan di mana saja single point of failure itu. Jadi itu yang harus dijaga. Itu yang harus dijaga. Di mana single point of failure? Jangan sampai istilahnya apa ya? Achilles heel ya. Achilles heel. Jadi kita harus cari tuh di mana itu single point of failure itu. Jadi ini boleh dibocorin nggak? Sebetulnya apa saja yang harus kita perhatikan supaya kita aman-aman saja gitu ya? Ya kalau kita bicara tentang infrastruktur internet ya 3 core tadi itu harus kita jaga. Kita bikin menjadi resilience, menjadi memiliki ketahanan. Jadi kan ada level ketahanan. Level ketahanan itu mulai dari yang 0, yang nggak ada. Itu kalau dihubungkan dengan tingkat redundansinya gitu ya. Kalau level 0 itu dia nggak ada backup sama sekali. Artinya itu tidak resilient. Kalau ada apa-apa udah bubar. Ya udah mati aja. Kalau ada apa-apa ya udah dia mati aja. Ya itu aja kalau supaya nggak terjadi sesuatu ya banyak-banyak istighosah. Oh. Banyak doa ya. Untuk menjaga internet ya. Kemudian nanti level 1 itu ya level 1 dia punya backup. Oh, tapi mulai ada backup. Backup tapi terbatas. Backupnya biasanya Nanti level 2 dia punya tadi 0 bubar ya udah bubar nyusun dari awal. Kalau 1 ada backup untuk aktif kembali itu butuh waktu gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya butuh segala-galanya. Butuh segala-galanya. Okay. Butuh waktu. Karena kan segala-galanya. Contohnya yang level 1 itu kita punya laptop. Kita punya laptop dan kita punya flash disk. Oke. Ada. Kalau yang rusak laptopnya kan nggak bisa cuma flash disk, harus beli laptop baru. Gitu. Nah, itu yang level 1. Ya, karena backup. Ada backup? Ada. Gitu, backup. Dan itu minimum lah gitu ya. Oke. Gitu ya. Rusak satu hal, kalau dicolong gimana? Level 1, level 2. Level 2 itu dia punya backup tapi lebih bagus gitu ya. Backupnya itu juga sama-sama online. Gitu. Oke. Ya, jadi 2 laptop. Bukan 2 laptop sebenarnya, tapi misalkan kita punya backup itu di cloud misalkan. Oke. Jadi kalau laptop ini mati, ya kita bisa pindah ke laptop yang lain. Pindah ke laptop yang lain. Jadi 2 sistem identik dan dua-duanya beroperasi. Oke. Jadi itu level 2, level 3 itu dia punya 2 backup yang sama persis. Ya. Punya 2 laptop, 1 nyala, 1 mati. Oke. Jadi beli 2 perangkat. Ya. Semua apapun disinkronize, tapi kerjanya di sini, yang ini mati. Ya, gitu. Tapi ya yang satu mati ya. Jadi kalau nanti terjadi sesuatu dengan yang utama, yang kedua ini yang backup itu perlu waktu untuk supaya bisa mengambil alih pekerjaannya. Nah, yang paling tinggi yang di level 4 gitu ya. Level 4 itu dia aktif semua. Dua-duanya aktif, dua-duanya digunakan. Nah, tapi ada syarat. Untuk bisa mencapai level 4 ini, ya itu berarti kita harus tidak punya 2, tapi punya paling sedikit itu punyanya 4. Kenapa 4? Ada rumusnya? Ya, ada rumusnya. Jadi kalau yang level ada ketentuannya ya. Kalau yang ini kan 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. Nah, kalau ini N pangkat 2 ya. Kalau ini 2 pangkat N. Kalau yang level 4 itu 2 pangkat N. Ya, level 4 itu 2 pangkat N. Berarti ada 4 yang harus aktif minimal. Dan itu ada di tempat yang berbeda. Ya, dan itu harus dipasok oleh vendor yang berbeda juga. Jadi misalkan kalau ini data center ya, ya kita harus punya sistem identik di 4 data center yang berada di tempat yang berbeda. Masing-masing data center itu harus dilayani juga oleh 4 sambungan internet yang berbeda. Dan harus dipasok oleh 2 pasokan listrik yang berbeda. Jadi 1 PLN, 1 PLN Perjuangan. Bukan 1 PLN, satunya generator ya. Bukan. PLN tapi PLN Perjuangan yang lain gitu ya. Itu tetap harus ada generatornya juga. Dan itu nyala tuh artinya memang kalau ada 50 orang berarti ada 50 kali 4. Betul. Oh, iya. Harus jalan aja. Dan itu servernya juga satu servernya itu tidak boleh hanya satu power supply.
Ya, dia harus ada 3 power supply. Yang kedua redundancy. Ya, redundancy ya. Jadi 1 idle, yang 2 itu yang 2 aktif. Yang 2 aktif. Jadi kalau yang 1 mati, satunya langsung failover, yang satunya langsung aktif lagi. Jadi tetap ada 2 yang aktif pada saat dia beroperasional. Nah, di kita sendiri untuk industri-industri strategis itu sudah di level mana? Nah, kalau level 4 yang true level 4 itu hanya bisa disolusikan oleh teknologi cloud. Oke. Ya, hanya bisa dilakukan oleh teknologi cloud. Tapi bukan cloud-nya pemerintah itu ya. Ini supaya lebih jelas lagi gitu ya. Teknologi cloud. Ya. Pemerintah itu memang buat data center nasional ya. Iya. Data center nasional tapi hanya di satu tempat. Teknologinya di data center itu memang teknologi cloud, tetapi bukan konsep cloud. Kalau konsep cloud itu nggak boleh data centernya 1. Harus tadi ya, minimal 4 tadi. Nah ini sebenarnya tadi, ya. Gini, jadi teman-teman kita di pemerintah itu memang kadang-kadang masih berpikir dalam pola pikir abad ke-20. Pemusatan center. Jadi pusat data center misalnya. Oke, namanya boleh pusat data center. Physically nggak di satu tempat. Nggak harus. Emang nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu yang saya sebutkan tadi sebagai single point of failure. Kalau kita taruh di satu gedung aja, dan cuma di satu gedung itu, dan listriknya mati ya mati. Dan kita tinggal ke panel bawah, dari gedung-gedung kita matiin aja, udah selesai. Kita nggak perlu hacking canggih-canggih. Jadi kita hack by listrik aja, itu udah selesai. Kunci listriknya pun ditulis ya. Iya. Panel listrik lantai 7. Udah selesai. Kita matiin. Ini sesederhana itu. Jadi kalau keamanan itu bukan dilihat dari tingkat keamanan tertinggi yang misalnya enkripsi 2048 key itu. Enggak. Enggak usah. Belum sampai itu. Dilihat aja, buka pintunya pakai kunci biasa atau cuman didorong aja. Kan cuman ngeceknya sesederhana itulah gitu ya. Ini yang mungkin bayangan teman-teman kita di pemerintahan itu hacking itu bahwa berada di balik laptop dalam kamar gelap yang enggak gitu juga sih kayaknya. Hacking itu sesederhana menjatuhkan sebuah USB di halaman dan ada yang ambil, terus dia ada USB gratis, dia colok ke dalam komputer. Isinya virus. Itu hacking. Jadi kita melakukan hacking itu nggak selalu canggih-canggih nembus kalau katanya harus kayak Mission Impossible gitu. Iya, enggak. Kita datang seakrab kepada yang security bahwa Pak itu yang Pak itu tadi di lantai berapa? Oh di lantai 7. Ya udah kita tahu di lantai 7 tempat kerjanya. Cari panel bawah lantai 7 berapa? Udah matiin. Nah ini yang penting itu adalah supaya kita bisa memahami dan bisa melaksanakan konsep resiliency itu atau ketahanan itu. Kalau kita sudah memiliki ketahanan, baru kita bisa berharap mencapai yang namanya kedaulatan tadi. Itu di belakang itu harus dioperasikan oleh orang-orang yang memang punya mindset security. Kalau nggak punya mindset security, yang jadinya seperti sekarang gitu, punya data center nasional yang cuma 1 dan dipublikasikan tempatnya ada di mana. Itu bukan best practices yang benar. Gitu. Karena kalau di dalam konsep security, misalkan dalam BCP itu kalau kita punya site yang kedua sebagai mirror dan site-site yang lain gitu ya sebagai mirrornya, itu nggak boleh dipublikasikan. Jadi kalau kita main ke Cikarang sana itu pengelola data set ada tulisan gitu ya. Justru nggak ada tulisan. Kalau teman-teman kita yang operator data center yang ada di Cikarang yang jadi layanan cloud ya, yang untuk backup, yang untuk DRC dari perusahaan-perusahaan besar itu nggak ada papan namanya. Nggak kelihatan bahwa data center gitu ya. Ada gedung tapi kita nggak tahu. Dan ada physical security gitu. Jadi ada standar yang itu memang harus dipenuhi. Dan mereka punya checklist yang sangat ketat ya. Sebagai contoh misalkan pasokan BBM untuk generator cadangannya itu. Mereka harus punya pasokan BBM itu minimal kalau nggak salah 2 hari ya. Iya. Minimal itu 2 hari dan dari 2 sumber pasokan yang berbeda.
Jadi yang satu ngambil dari pom bensin Shell, satunya dari pom bensin Pertamina. Gitu. Segitunya. Sampai gitu. segitunya. Itu ada hal-hal sederhana sebenarnya gini. Kalau enggak mereka nggak dapat sertifikat. Gitu kan. Penegakan SOP keamanan sesederhana begini. Kawan kita kan pemilik DRC kan, pemilik data center. Dia sendiri kalau mau masuk data centernya harus ngisi. Ya, harus izin. Harus ngisi daftar. Dia pemilik loh ini, owner. Keperluannya apa? Daftar. Jadi ada SOP bahwa dia pemilik. Jangan dibayangkan seperti pejabat ngajakin wartawan datang ke data center nasional foto-foto di situ. Nggak segitunya juga. Pemilik aja udah susah. Dia owner loh. Dia tetap mengikuti SOP. Dia daftar namanya, dia ini direkam, baru dia masuk. Masuk pun tidak boleh di semua area. Ada tandanya. Area yang ini yang kita bisa melihat. Padahal itu tak baru bicara tentang infrastrukturnya. Itu sudah seketat itu ya. Kemudian resiliency itu nggak cukup itu. Karena sampai ke SOP-nya. Jadi seperti kita udah punya data center yang redundant misalnya. Pernah dites nggak? Pernah dites nggak? Diuji nggak? Diuji nggak? Kalau ini kabelnya saya putus beneran, failover beneran nggak? Gitu. Mirrornya jalan nggak? Synchronize nggak data? Ada downtime nggak? Ada jeda nggak? Ada aplikasinya ada cegukannya nggak? Hiccup nggak? Gitu. Itu dites. Kemudian begini, gimana kalau adminnya saya culik? Jadi kalau kita latihan kesiapsiagaan, ya jadi ada latihan kesiapsiagaan untuk menguji kesiapan kita atau resiliensi kita, ketahanan kita kalau terjadi disaster atau terjadi insiden. Di dalam skenario itu ada salah satu skenarionya itu kita melihat setelah skenario berjalan kita melihat ada orang yang ada figur atau ada role yang orang sangat tergantung pada itu. Pada saat simulasi itu orang itu kita take out. Orang ini sakit. Disimulasikan sakit. Ya, sakit keluar. Take out. Apa jadinya? Kalau SOP nggak jalan gara-gara orang ini take out, ya itu menjadi. Maka dari itu yang namanya redundancy nggak cuman itunya sendiri di redundant. Sampai ke orangnya ya, sampai ke konfigurasinya, list privilege-nya, yang piramida terbaliknya itu harus diatur sedemikian rupa. Saya ada pengalaman lucu sih soal uji coba gitu. Jadi dulu sistem kami itu kan ada di 4 titik ya. Belum pernah kami uji. Satu kali diuji secara tidak sengaja. Jadi tidak sengaja itu bukan diuji. Terpaksa menguji. Terjadi maintenance, bukan oleh kami, oleh pihak lain. Dan pihak tersebut menendang kabel. Oh, ada kabel. Ada kabel nggak sengaja ketendang. Mati dong. Kita nggak rasa. Kita nggak rasa. Kita taunya pas kita mau cek, karena kita punya SOP untuk jam tertentu kita cek kesehatan semua server kita. Loh ini kok nggak nyambung. Akhirnya ya site visit nggak ada kabelnya lepas. Artinya memang karena redundant, dia transparan, tidak terasa. Ya, berarti jadi kan yang benar itu tidak ada, mestinya tidak terasa. Ketika dia mati gitu, nggak mestinya tidak terasa. Tapi tetap ada salahnya, karena harusnya dia monitoring. Ada alat. Habis itu kita pasang emang akhirnya. Habis itu kita monitoring semua setiap titik. Monitoring setiap titik karena harus nggak cuman hanya itu tadi ya terbukti bisa berjalan redundansinya, tapi juga itu tadi kalau terjadi sesuatu tetap harus ada peringatan. Nah kalau dari pengalaman nih Pak Didi atau Pak Irwin, sistem di pemerintahan sendiri sudah sejauh apa? Kalau di 0, 1, 2, 3, 4. Waduh tuh. Ya, maksud ada yang segini kan nggak bisa kita secara generalnya sebenarnya nggak bisa mengatakan bahwa ini sudah bagus. Mungkin ada yang bagus. Harusnya ada yang bagus ya. Mungkin sebagai contoh mungkin yang kita berikan aplaus ya. Itu salah satunya yang kita perlu seperti itu DJP. Jenderal pajak ya. Pajak itu cukup, kalau saya nilai itu cukup bagus berjalannya. Terlepas dari bagaimana kerumitannya ya. Tapi secara sistem saya lihat jarang sekali ada
lama gitu, mati misalnya ya, mati gitu nggak lama lah, pokoknya dia cepet beroperasi lagi. Ini beda dengan misalnya layanan di ada beberapa aplikasi yang terkait misalnya imigrasi ya. Boleh sebentar ya? Iya, saya sebut aja. Saya merasa lucu juga nih. Jadi saya mau antri, kan masukin alamat dong. Terus saya oke. Terus ternyata kantor imigrasi yang tersedia itu adalah yang di Aceh, di Nusa Tenggara Barat. Ini kan sebenarnya ini bisa, mohon maaf, ini berarti algoritma aplikasinya ini meleset. Mestinya kan di zaman sekarang hal-hal seperti itu maksudnya udah tahu, oh ini orang di Jakarta, alamatnya. Atau dimatiin kali. Enggak, itu memang karena dia algoritmanya berdasarkan kapasitas. Karena capacity. Gitu. Ya. Kan nggak ini. Tapi by logic kan nggak mungkin saya mau ngurus paspor ya kali di sana ya. Ngapain? Itu kejadian anak saya beberapa bulan yang lalu. Itu dia memperbarui paspor. Gitu. Ya itu sama register begitu. Akhirnya dia dapat jadwal itu di kantor imigrasi di Blitar. Oke, di Blitar. Ya sama dia karena butuh ya dibelain ke sana. Gitu. Tetapi itu menunjukkan bahwa jadi ini balik lebih mendasar lagi gitu ya. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan teknologi dengan optimal, jadi yang terjadi di pemerintahan sekarang itu belum terjadi transformasi digital. Baru perubahan ke digital. Baru digitalisasi. Belum pada transformasi ininya. Kalau transformasi digital itu harus sudah menggunakan digital mindset. Mindsetnya bukan mindset birokrasi lagi. Gitu. Justru semuanya mindsetnya adalah nggak perlu birokrasi. Gitu. Sebagai contohnya itu tadi kritik yang memang paling berat itu buat imigrasi ini menurut saya. Hari imigrasi itu sudah lama mereka punya aplikasi yang pendaftaran orang bikin paspor ya atau pembaruan paspor itu online dan mendapatkan antrian juga secara online. Sekilas kayaknya bagus. Tapi ketika kita daftar itu kita disuruh upload segala macam jenis dokumen. Ini adalah salah satu contoh bukan mindset digital tapi mindset birokrasi. Karena harusnya orang nggak perlu lagi upload dokumen apapun, itu nggak perlu. Karena semua data kependudukan kan sudah online. Yang lumayan bagus itu saya lihat aplikasinya Samsat ya. Samsat itu cukup bagus ya. Ya jadi mau bayar STNK gitu ya, bayar pajak, masukin NIK atau nomor mobil, nomor kendaraan, udah selesai. Udah selesai. Dia langsung oke, mau bayar di mana? 24 hours gitu. Gak perlu walk-in, gak perlu antri-antri. Itu bagus. Itu aplikasi itu bagus. Nah, ini saya punya pengalaman gitu ya. Tapi ini bikin visa, mirip-mirip lah dengan imigrasi. Bikin visa US, visa Amerika. Apa yang dilakukan dengan bikin visa Amerika ini? Jadi perpanjangan. Ini bukan bikin baru, perpanjangan. Perpanjangan setelah 5 tahun atau masih 5 tahun? Setelah 5 tahun. Jadi mati. Oh enggak. Masih aktif ya, masih aktif. Itu prosedurnya saya cuma ngisi nomor visa. Nomor paspor saya lama. Oh enggak, kejadiannya saya kalau itu ganti paspor saya. Ganti paspor paspornya baru. Ya saya harus apply visa baru. Nah itu cuman ngisi formulir di online kemudian langsung bayar. Dan kemudian paspor itu saya titip ke kurir. RPX. Kedutaan ya? Enggak ke kedutaan saya. Sama sekali enggak walk-in. Jadi saya langsung register ke kurir RPX kurirnya. Kurirnya datang pick up. Ngambil visa kita? Bukan, ngambil paspor. Oh, ngambil paspor ya, ngambil paspor. Ya. Dikirim ke sana, terus sudah. Nanti dari situ ada tracking tuh. Nanti saya udah paspor saya sudah diterima oleh kedutaan. Kemudian sedang diproses. Sekarang lagi dibawa ke Filipina gitu ya. Diverifikasi di sana, balik lagi ke Jakarta. Mungkin dalam berapa hari udah sampai di meja saya lagi. Itulah
transformasi digital. Itu transformasi digital itu. Gitu. Jadi kalau aplikasi imigrasi kita ya masih, ya mohon maaf ini masih deso banget gitu ya. Udah ngisi upload segala macam, udah dapat antrian, ya udah antriannya udah keren sebenarnya, jam sekian sampai jam sekian di kantor ini gitu ya. Kita datang ke kantor itu masih disuruh antri lagi. Gitu. Ini serius nih, terus apaan kita punya ini? Datang mesin antrian, keluar antrian baru, dan kemudian setelah itu kita masih tetap harus membawa semua dokumen yang kita upload. Yang lebih konyol lagi adalah kita boleh memperpanjang paspor atau membuat paspor dimanapun kantor imigrasi, tapi syaratnya harus bawa KTP dan KK asli. Kalau KTP saya masih oke lah ya, tapi KK asli. Coba bisa dibayangkan kalau rumahnya saya ada di Malang, saya di Jakarta mau perpanjang paspor, kakaknya ada di Malang, saya suruh bawa kakak asli. Hari gini siapa orangnya yang bawa kakak kemana-mana? Kalau KTP emang oke lah. Masalahnya kakak asli itu ya. Jadi itulah konsep belum transformasi digital. Oleh karena itu sangat penting menempatkan para pelaku pembuat kebijakan itu adalah orang-orang di zaman sekarang ya. Itu adalah orang-orang yang menggunakan mindset digital. Mindset abad mindset abad ke-21. Gak apa-apa orangnya tua. Kan banyak teman-teman yang ngomong, udahlah para politisi, para pejabat pemerintah kita itu potong generasi. Enggak juga. Semuanya harus yang di bawah 40 tahun. Yang generasi mendanding ya, generasi kita ya. Enggak juga. Supaya ada mindset digitalnya. Jadi, tapi kalau saya nggak apa-apa, meskipun tua sekalipun, kalau mindsetnya sudah transform, itu nggak jadi isu. Karena yang jadi isu itu ya, jadi percuma juga kita yang muda-muda tapi nggak punya mindset digital juga. Yang menjadi masalah itu begini, gampangnya gini. Kalau dia masih berpikir kamu harus ngurus ini harus masih fotokopi. Enggak, kalau sekarang kalau masih upload dokumen, fotokopi. Nah, itu mesti dipertanyakan sebenarnya. Berarti kamu cara berpikirnya tadi ya barangkali mungkin sekarang imigrasinya sudah berubah barangkali. Insyaallah ya. Belum. Oh, masih belum. Ya mungkin nanti pendengar bisa lihat. Ya artinya tadi kan pada saat kita menyiapkan kedaulatan digital, tadi kan memang PR-nya masih banyak, kemudian sistemnya pun juga demikian, termasuk juga mindset barangkali gitu ya. Itu banyak sekali yang harus kita benahkan. Nih, mohon maaf nih waktu juga. Nggak terasa ya. Padahal belum ngomong yang keamanan datanya. Ya itu, makanya ini pesan buat Pak Didin sama Mas Irwin ya. Jadi barangkali ini karena pembahasannya luar biasa gitu. Barangkali sesi ini kita akan hentikan gitu. Kita akan lanjut di sesi data. Kenapa? Karena sesi data pun juga tidak kalah menarik. Kenapa kita kadang luput gitu ya, kita awareness data. Sebenarnya kemarin Mbak Evi cerita, Pak Didin bisa cerita banyak gitu ya untuk audiens kita, hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi mohon izin pada semua audiens, sesi 1 kita akan hentikan. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Irwin dan Pak Didin atas sharingnya. Barangkali kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi.